Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana haqqan ala nasril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, uswatun hasanatun lil muhtadin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minal mujahidin al mukhlasin. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun al khadirun, ittaqullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa a'udzukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih bi kulli waqtin la'allakum turhamun. Faqad qala Allah subhanahu
insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Ikhwanul kiram, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan iman kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu membentengi diri kita dari segala perbuatan dosa, dari segala maksiat, baik maksiat lahir maupun maksiat batin. Dan insya Allah iman dan takwa kita mampu menjadi motivasi, menjadi kekuatan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah taat kepada Allah di dalam kehidupan kita. Dan insya Allah kita akan merasakan nikmatnya hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, ikutan kita. Siapa yang mampu mengikuti jejak beliau, maka selamat hidupnya di dunia dan bahagia hidupnya nanti di akhirat. Jamaah ikhwanul kiram rahimakumullah, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Apa artinya? Bahwa Idul Fitri sebahagian ulama menartikan bahwa kembali kepada kesucian. Namun menurut ulama salaf mengatakan Idul Fitri kembali kepada fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik, di mana manusia diciptakan oleh tangannya Allah sendiri, sementara makhluk yang lain hanya dengan mengucapkan kun faya. Hadirin sekalian, nah, apa fitrah manusia sebenarnya yang ingin kita raih melalui proses ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan 1 bulan penuh sampai kita sampai kepada Idul Fitri dan kita keluar dari Idul Fitri? Apa kita sudah yakini bahwa diri kita sudah kembali kepada fitrah atau belum? Ini kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, untuk mengetahui bahwa kita kembali kepada fitrah, harus kita tahu apa fitrah manusia sebenarnya. Dan menurut Imamul Ghazali mengatakan fitrah manusia ada dua. Ada fitrah manusia secara lahiriah dan ada fitrah manusia secara batiniah, hakikat dan syariat. Nah, nanti dua fitrah ini kita raih secara lahir maupun secara batin, baru manusia dikatakan Idul Fitri kembali kepada fitrahnya. Hadirin sekalian, nah, bagaimana caranya kita meraih fitrah kita secara lahiriah? Iya, kita tahu bahwa yang menandai fitrah manusia adalah dosa yang kita lakukan selama ini, dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita, mulai mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, bahkan sampai ke malam kita. Inilah menodai fitrah kita secara lahiriah. Nah, bagaimana caranya proses pembersihan untuk kembali kepada fitrah kita? Dosa ada dua macam. Satu ada namanya dosa kecil, ada dosa besar. Pembersihannya tidak sama. Kalau dosa kecil, alhamdulillah, setelah proses Ramadan kita lakukan, kita isi Ramadan dengan ibadah puasa, ibadah salat fardu, apalagi berjamaah di masjid Bagus Salam ini. Iya, salat tarawih malamnya, bahkan ditambah dengan salat tahajud. Kalau bisa ditambah dengan salat tasbih, insya Allah dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah. Nabi mengatakan
man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan puasa karena iman dan ikhlas mencari ridha Allah, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Tapi dosa yang kecil, berarti kalau baru dosa kecil yang dihapuskan oleh Allah, berarti kita belum kembali kepada fitrah secara lahiriah. Nah, bagaimana proses pembersihan secara dosa besar? Itu melalui tahapan taubatan nasuha. Ini yang berat, Pak. Iya. Harus taubatan nasuha, taubat sebenar-benarnya. Syaratnya 3. Pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, menyesali diri tidak akan pernah mengulanginya kembali. Kemudian yang ketiga, ganti dosa dengan taat kepada Allah. Inilah yang sering mengganjal kita. Nah, kalau di dalam Ramadan kita sudah melakukan salat sunnah taubat, kemudian 3 proses kita lakukan, insya Allah kita sudah menjadi manusia lahir bersih, lahir dan kembali kepada fitrah secara lahiriah. Tapi belum tentu kembali kepada fitrah secara batin. Jamaah sekalian, dosa besar, contohnya salah satunya zina. Iya, ini berat, tidak bisa dihapuskan dengan salat, tidak bisa dihapuskan dengan puasa, tidak bisa dihapuskan dengan hanya mengatakan astagfirullah. Seumur hidup kita mengatakan astagfirullah, astagfirullah, tidak bakalan dihapuskan oleh Allah. Iya, ini yang sering membuat seseorang menderita. Bayangkan, Pak, nikmat sekecil, tapi akibatnya penderitaan yang berkepanjangan selama hidup kita. Ini namanya zina luar biasa. Bukan hanya merusak diri kita, tapi bisa merusak keluarga, turunan kita bisa menjadi rusak akibat perbuatan kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah hanya mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati zina saja sudah perbuatan yang sangat jelek, keji. Wa sa'a sabila, dan sejahat-jahatnya cara baru mendekati. Apalagi kalau sudah melakukan zina, na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau terlanjur kita sudah melakukan, makanya kesempatan belum, masih ada kesempatan untuk taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubat, salat 2 rakaat, salat sunat taubat, atau salat sunat tawabin, kemudian istighfar, berjanji kepada Allah dengan hati yang tulus, saya tidak akan melakukannya lagi ya Allah, dan kemudian kita kembali mentaati segala perintah Allah. Iya, dosa besar, minum, amal, nikmatnya sejenak, tapi akibatnya luar biasa. Bisa merusak diri kita dan juga bisa merusak orang lain. Makanya Allah tidak melarang bukan untuk Allah, tapi untuk kita, untuk kebahagiaan kita hidup di dunia ini. Bayangkan, Pak, luar biasa. Suatu ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, aku akan ampuni dosanya umatmu selama sebelum 1 tahun sebelum dia meninggal. Nabi mengatakan, ya Allah, itu terlalu lama. Ya mungkin bulan ini dia taubat, bulan depan masih bisa melakukan dosa. Ya masih terlalu lama ya Allah. Begitu sayangnya Nabi kepada kita. Dia memperkuatkan kita mati-matian umatnya. Sayangnya kepada kita umatnya, cuma kita umatnya yang tidak pernah sayang kepada Rasul.
Sampai Allah mengatakan, saya kurang 1 bulan sebelum meninggal, saya akan ampuni dosanya ketika dia bertaubat. Kata Nabi, masih lama ya Allah. Ya mungkin minggu ini dia taubat, minggu depan masih ada kesempatan untuk melakukan dosa. Iya, kata Allah, maunya berapa? 1 minggu masih lama. 1 hari kata Allah, masih bisa ya Allah. Pagi hari dia taubat, sore hari dia melakukan dosa lagi. Saya tidak mau umat saya celaka nanti di hari kemudian. Luar biasa. Iya, kasih sayang Nabi sampai dia mengemis di hadapan Allah untuk kepentingan kita ini. 1 jam ya Allah, jangan. Masih ada waktunya beberapa menit untuk melakukan dosa. Sampai Allah mengatakan sebelum naik sakratul mautnya. Makanya Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir. Iya, hamba akan diterima taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum naik sakratul maut, sebelum datang malakul maut. Nah, kalau ada yang kebetulan kenal dengan malakul maut, kebetulan kenal baik sahabat dengan malakul maut, dan dia bisa tanya kapan dia meninggal, katanya minggu depan, minggu ini pergunakan seenak hatinya, minggu depan baru taubat. Nah, ada yang tahu bahwa malakul maut akan datang kepada kita? Tidak ada. Ada orang jalan, datang malakul maut, mati keinjak paku. Paku saja yang mati. Sementara ada orang juga ditusuk pasukan mati. Kenapa belum ada malakul maut? Naik motor dari rumah keluar mau ke pasar. Iya, kebetulan lagi lupa tabrak mobil, mati. Makanya Pak, kalau keluar kemana pun kita mau pergi, baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ahyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala jazal jalal wal ikram. Baca kemudian bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tarik nafas masuk, kemudian melangkah. Insya Allah ketika kita kena di jalan, pasti kita dikembalikan ke rumah nanti, di rumah bahagia bersama malakul maut. Kenapa kata malakul maut tadi sebelum dia berangkat, dia pesan, kau ambil nyawa saya di rumah saya. Luar biasa. Makanya kalau kita melihat proses salat 5 waktu, coba jangan assalamualaikum, assalamualaikum sudah pulang, baca dulu itu Allahumma tassalam. Iya, ini luar biasa. Kita anggap remeh, padahal luar biasa manfaatnya di dalam kehidupan. Nah, makanya sebelum malakul maut datang menjemput kita masih ada kesempatan. Iya, katanya sudah lepas Ramadan, tak ada Ramadannya. Kalau namanya tobat tidak ada Ramadan. Yang tidak ada cuma puasa Ramadan, yang tidak ada cuma salat tarawih. Salat witir tetap jalan terus, Pak, insya Allah. Ya. Tobat kepada Allah, membersihkan diri kita. Kalau sudah ini kita proses, maka dosa kepada Allah sudah selesai. Apa sudah kembali kepada kita secara lahiriah? Belum. Karena masih ada dosa kepada manusia, masih ada dosa kepada diri kita. Baru satu, luar biasa berat. Jamaah sekalian. Nah, makanya selama masih ada kesempatan di dalam masa-masa hari raya Idul Fitri, ada istilah halal bihalal. Untuk apa sebenarnya? Kita membersihkan diri dari dosa kepada sesama manusia. Iya, ada dosa kepada orang tua, anak datang. Kebetulan habis lebaran sibuk, datangi teman-temannya, koleganya.
kebaikan kepada kita. Bahkan kalau orang tua jadi murka, Allah akan turunkan murkanya. Nauzubillah. Kita tidak bakalan pernah merasakan ketenangan hidup kalau murkanya Allah sudah turun kepada kita, diakibatkan karena murkanya kedua orang tua. Suami istri sering cekcok, jadikan kesempatan momen Idul Fitri ini untuk kembali rukun. Akibatnya apa? Rezekinya juga tertahan. Malaikat pembagi harta mau masuk, tiba-tiba bertengkar, nggak jadi masuk, nggak dikasih rezeki, nolak rezeki. Iya, kehidupan kita selalu disahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sendiri yang membuat susah. Iya, antara sesama jemaah ada di dalam pelaksanaan selama Ramadan ada kelas. Nah ini kalau ini sudah kita lakukan, kita menganggap semua orang yang pernah kita aniaya, kita sudah datangi, maka sudah bersih dosa kita kepada sesama manusia. Ini belum bersih, belum kembali. Nah, kembali kepada diri, dosa kita kepada diri kita apa? Iya, selama ini kita aniaya diri kita. Dia melakukan dosa, akibatnya akan menghancurkan diri kita kembali taat kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Laisal 'aib bi libasin jadid, walakin al-'aib bi ta'ati yazid wa ma'asin wa'id." Bukan Idul Fitri, bukan orang yang kembali kepada fitrahnya karena memakai pakaian yang baru, bikin makanan yang serba bagus. Iya, pakai pakaian mewah, pakai pakaian kebesaran. Bukan itu kata Nabi. Tapi yang dimaksud dengan ini, ketika ketaatannya setelah Ramadan bertambah. Tadinya sebelum Ramadan salat masih maghrib isya datang berjamaah. Alhamdulillah setelah Ramadan datang mulai pukul asar maghrib bahkan subuh. Ya sempat hadir berjamaah, ini tandanya orang yang kembali kepada fitrahnya. Kemudian memaasi bak itu dan dia berusaha menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fitrah kita untuk meraih fitrah secara lahiriah. Di prosesnya seperti itu. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, berarti kita sudah kembali kepada fitrah kita, tapi baru secara lahiriah. Nah, bagaimana dengan batiniah kita? Ini panjang. Jadi intinya bahwa proses pembersihan secara batiniah harus kita capai. Yang pertama, ilmu yakin. Yang kedua, ainul yakin. Kemudian yang ketiga, hakul yakin. Karena inti daripada hakikat daripada fitrah manusia secara batiniah adalah ma'rifat. Bijabul dan pengalaman, bijabul dari pengalaman iya itu hakikatnya diganti kepada fitrah manusia secara batiniah. Dan insya Allah mungkin ada waktu lagi kita akan bahas. Yang jelaskan kita sudah ketahui bahwa untuk kembali kepada fitrah secara batiniah, manusia harus tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dia merasakan kehadiran Allah dimanapun dia berada, tahu bahwa Allah lihat dimanapun dia berada, dia tahu bahwa Allah selalu bersama dia, sehingga insya Allah ketika dia melakukan dosa, dia ingat Allah ada melihat sekalipun tidak ada orang lain melihat. Hadirin jamaah sekalian, sehingga ketika dia salat juga merasa Allah hadir, akhirnya khusyuk salatnya. Kalau sudah seperti ini, apapun yang kita minta kepada Allah, sudah bersih batiniah kita, sudah bersih lahiriah kita, apapun yang kita minta Allah kasih. Gak percaya Pak, buktikan. Proses lahiriah kita lakukan, kemudian proses batiniah kita lakukan. Insya
insya Allah kalau doanya tidak dijawab oleh Allah, nuntut kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga para aulia wali Allah, apapun yang dia minta sesulit apapun pasti dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Dia sudah kembali kepada fitrahnya secara lahiriah dan dia juga kembali fitrahnya secara batinnya. Mudah-mudahan dengan pembersihan secara lahiriah saja, insya Allah kita akan mengarah kepada pembersihan batinnya. Ketika melakukan ibadah, rasakan bahwa Allah ada, rasakan bahwa Allah melihat kita, rasakan bahwa Allah menyaksikan kita. Insya Allah proses batinnya akan kembali kepada ma'rifatullah. Saya kira ini yang sempat saya kemukakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita kembali kepada fitrah kita. Untuk meraih fitrah harus bersih lahir dan batin, dan insya Allah kalau sudah bersih lahir dan batin, selamat dunia dan selamat akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan as-sami'il alim. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur